But as you can see from what I'm wearing today, I'm supporting Indonesia. So the atmosphere should be incredible. The Australians have just come out. 130 YouTuber dunia tiba di Sydney, Australia untuk dukung skuad Garuda kontra Australia. SUGBK benar-benar seperti neraka. 3.000 tiket untuk supporter Bahrain tidak diambil tim tamu. Tidak sampai 5 menit, tiket tersebut diborong supporter Garuda. Terdengar kejam. Tebar cyber, Justin Hubner siap tendang pemain Bahrain. Disambut fans timnas, Martin Paes akhirnya tiba di Sydney, Australia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Rafael Struijk antusias dilatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Striker berusia 21 tahun itu menganggap Kluivert sebagai seorang legenda sepak bola. Struijk memahami pergantian pelatih timnas Indonesia dari Sintayong ke Kluivert. Sintayong merupakan juru taktik skuad Garuda pada tahun 2020 sampai 2025 yang memberikan debut kepada Rafael Struijk. Di era kepelatihan Sintayong, Rafael Struijk hampir selalu menjadi pilihan utama timnas Indonesia. Ia 22 kali tampil dengan torehan 1 gol dan juga 2 assist sejak penampilan pertamanya pada bulan Juni 2023. Dipimpin pelatih Eropa di timnas Indonesia, dinilai bagus oleh Struijk. Mengingat Kluivert dan belasan asistennya kebanyakan berasal dari Belanda. Pemain naturalisasi timnas Indonesia juga mayoritas berasal dari Belanda, sehingga mereka setidaknya bisa memahami satu sama lain antara pelatih dengan pemain. Sekarang, kami memiliki Patrick Kluivert yang masuk. Dia adalah nama besar, seorang legenda, dan saya sangat bersemangat untuk bekerja dengannya, serta melihat apa yang bisa ia lakukan. Ini bukan hanya untuk jangka pendek, untuk masa depan. Memiliki beberapa pelatih Eropa juga merupakan hal yang baik. Saya bersemangat. Kami tahu ini akan berbeda, kata Rafael Struijk. Rafael Struijk mengakui timnas Indonesia berstatus tim underdog, tetapi punya peluang untuk merebut 3 poin kontra Australia pada Kamis esok. Struijk menjadi salah satu penyerang andalan Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Ia tercatat sudah 2 kali bertemu timnas Australia. Penyerang Brisbane Roar itu pernah merasakan kekalahan telak 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia U23 2024 lalu. Selepas kekalahan tersebut, Struijk menilai timnas Indonesia naik kelas. Skuad Garuda mampu bermain imbang 0-0 saat menjamu Australia pada pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia. Lini depan Indonesia kali ini mendapatkan amunisi baru. Patrick Kluivert bisa mengandalkan striker Oxford United, yakni oleh Rumeni, untuk berduet dengan Rafael Struijk. Kami melawan mereka di Piala Asia dan kalah 4-0. Namun itu adalah awal dari proses ini. Tetapi pada pertemuan berikutnya, kami bermain imbang 0-0 di kualifikasi Piala Dunia. Dan sejujurnya, saya rasa itu hasil yang adil. Itu bukan permainan terbaik dari pihak kami dan juga tim lawan. Tetapi penonton tetap luar biasa. Saya rasa kami masih underdog. Tetapi kami telah membuktikan bahwa kami bisa meraih hasil di sana, kata Rafael Struijk. Laga ini akan sangat dinantikan oleh semua masyarakat Indonesia yang berharap skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan tidak menutup kemungkinan, laga Kamis sore nanti juga akan dihadiri oleh para konten kreator mancanegara. Sama halnya saat para konten kreator dunia ini datang, di setiap kali ada pertandingan timnas Indonesia. Tidak dipungkiri memang laga timnas Indonesia selalu menarik perhatian semua kalangan. Perkembangan yang semakin baik membuat semua pecinta sepak bola di belahan dunia manapun telah mengenal nama sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, ekspektasi tinggi mengiringi skuad asuhan Patrick Kluivert. Para supporter yang sebagian besar adalah pekerja dan mahasiswa di Australia menyambut kedatangan tim dengan penuh semangat. Tom Haye dan kawan-kawan harus menghadapi tekanan besar. Dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia menjadi bahan bakar untuk menampilkan performa terbaik di lapangan. Meraih kemenangan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuka jalan bagi Indonesia menuju pentas terakbar. Saat ini persaingan di grup C sangat ketat dengan 5 tim memiliki peluang yang hampir sama. Australia sedikit lebih diunggulkan karena unggul 1 poin dan telah menghadapi Jepang 2 kali. Indonesia tidak hanya harus berjuang sendiri, tetapi juga berharap hasil lain menguntungkan. Laga kontra Australia bisa menjadi titik balik bagi Indonesia. Jika berhasil mencuri poin, peluang Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia semakin terbuka. Lalu bagaimanakah rapor debut Kluivert sebelum ini?
Debut demi debut yang dilakoni pelatih 48 tahun ini terbilang mentereng. Kluivert tidak pernah kalah dalam laga debut. Debut Kluivert sebagai pelatih kepala sebuah tim tercipta pada 22 Agustus 2011. Saat itu mantan pemain Barcelona ini menangani Young FC Twente U21. Lawan yang dihadapi Young FC Twente adalah Sparta U21. Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan Young FC Twente dengan skor meyakinkan 5-0. PSSI melalui Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita, mengkonfirmasi slot 3.000 tiket penonton Timnas Bahrain tidak ada yang membeli. Untuk mengantisipasi kerugian, PSSI mengalihkan 3.000 tiket untuk pendukung umum dan tuan rumah. Tiket itu kemudian langsung habis dalam beberapa jam. Mengenai kemungkinan nanti supporter Bahrain akan hadir di SUGBK, Marcel tidak bisa memastikan. Sementara itu, Marcel memastikan Indonesia akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk Bahrain. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain sempat mengajukan bermain di tempat netral karena khawatir dengan keamanan dan keselamatan pemain. Permintaan itu datang setelah mereka menerima serangan cyber menyusul hasil imbang kontroversial di pertemuan pertama bulan Oktober tahun lalu. Namun usulan tersebut tidak mendapatkan restu dari AFC dan juga FIFA. Duel Indonesia kontra Bahrain tetap akan digelar di Jakarta. Kebetulan slot kita tiket untuk Bahrain 3.000. Tetapi sampai dengan hari H, mereka tidak ambil sama sekali. Jadi ya kita nggak bisa menunggu. Lalu kita harus sesuai deadline. Jadi kuota tiket tersebut kita alihkan dan sudah termasuk yang kemarin kita umumkan. Kita sudah kasih kesempatan. Tetapi sampai dengan tenggat waktu, mereka juga nggak ngambil, kata Marcel Masita. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner memberikan jawaban ketika ditanya soal janji untuk tidak menendang pemain Bahrain. Pemain Wolves U21 itu ditanya oleh pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, setibanya di Sydney, Australia pada minggu kemarin. Awalnya Justin Hubner disambut hangat supporter Timnas Indonesia di negeri Kangguru. Bek berusia 21 tahun itu kemudian diwawancara oleh Haris Pardede alias Bung Harpa. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Bung Harpa soal peluang Justin Hubner tampil di laga Timnas Indonesia kontra Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Justin Hubner ditanya apakah tidak akan menendang pemain Bahrain. Menariknya, ex-bek Timnas Belanda U20 itu justru mengatakan dirinya tidak mau berjanji. Hal itu seakan mengindikasikan sang pemain yang dijuluki preman Timnas Indonesia tersebut akan memainkan permainan keras saat melawan Timnas Bahrain. Terlepas dari hal itu, Justin Hubner berjanji akan tampil habis-habisan dengan segala kemampuannya demi membantu skuad Garuda menaklukkan Timnas Bahrain. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes dipastikan sudah tiba di Sydney, Australia pada Selasa pagi tadi. Kehadiran pemain FC Dallas itu melengkapi skuad Garuda. Kedatangan Martin Paes di Sydney diketahui lewat unggahan Instastory sang pemain. Penjaga gawang keturunan Eropa itu melengkapi skuad Indonesia yang sudah tiba lebih dulu di Sydney secara bertahap sejak Senin kemarin. Martin Paes belakangan jadi andalan di bawah mister gawang Indonesia. Namun kini ia harus bersaing ketat dengan Emil Laudero yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Performa Paes sebagai penjaga gawang tidak perlu diragukan lagi. Ia kerap menjadi pemain terbaik berkat penyelamatan gemilang bersama FC Dallas. Hanya saja, Paes mendapatkan saingan berat setelah kehadiran Emil Laudero. Penjaga gawang Palermo itu juga punya segudang pengalaman menghadapi bintang-bintang Eropa di Liga Italia. Menarik dinantikan siapakah akan dipilih Patrick Kluivert sebagai penjaga gawang Indonesia saat melawat ke markas Australia. Keduanya punya kualitas dan pengalaman bagus melawan bintang-bintang sepak bola dunia. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.